Kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dalam pertemuan dengan Parlemen Mesir, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan DPR RI menyampaikan dukungan untuk peningkatan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Mesir dan bebas visa 30 hari bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Mesir. Hubungan bilateral Indonesia dan Mesir sudah berlangsung sejak tahun 1947. Hubungan bilateral antar parlemen kedua negara juga dinilai perlu diperkuat. Salah satunya penguatan kerjasama di sektor pendidikan, mengingat banyak mahasiswa Indonesia belajar di Mesir. Dalam pertemuan dengan Parlemen Mesir, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan, DPR RI menyampaikan dukungan untuk peningkatan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Mesir dan usulan bebas visa 30 hari bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Mesir. Delegasi BKSAP DPR RI juga menyarankan kerjasama untuk menyediakan asuransi kesehatan bagi mahasiswa Indonesia di Mesir. Salah satu problem mahasiswa kita adalah di asuransi kesehatan. Mereka datang tidak pakai asuransi, kalau sakit berat sekali. Nah, tadi kita sampaikan di parlemen, kita sampaikan di KBRI, kita sampaikan juga di Al-Azhar. Insya Allah akan coba dibuat skema pemerintah Indonesia, pemerintah Mesir, Al-Azhar, dan KBRI benar-benar bekerjasama untuk melindungi agar mahasiswa Indonesia punya asuransi kesehatan sehingga membuat mereka lebih nyaman belajar. BKSAP DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Mesir dan perwakilan Universitas Al-Azhar Kairo. BKSAP DPR ingin mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Mesir. Para mahasiswa tersebut merupakan bagian dari aset berharga bangsa Indonesia yang harus dilindungi dan perlu diberikan dukungan maksimal. Dari Kairo, Mesir, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam program Astacita pemerintahan Prabowo Gibran ditetapkan program kerja untuk mewujudkan swasembada pangan. Di antaranya program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan. Anggota Komisi 4 DPR RI mengatakan pemerintah perlu segera merealisasikan rencana swasembada pangan agar mencegah ketergantungan Indonesia pada impor komoditas pangan di tengah situasi krisis global. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengalokasikan anggaran Rp139,4 triliun untuk mendukung program swasembada pangan pada tahun 2025. Anggota Komisi 4 DPR RI menilai komitmen pemerintah menuju swasembada pangan melalui produksi dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang berkelanjutan secara mandiri merupakan langkah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Rohmin Dahuri mengatakan, pemerintah perlu segera merealisasikan rencana swasembada pangan agar mencegah ketergantungan Indonesia pada impor di tengah situasi krisis global. Swasembada pangan akan terwujud optimal jika produksi pertanian di dalam negeri melebihi kebutuhan nasional. Selain itu, perlu ada kebijakan harga yang melindungi petani lokal. Dengan kesejahteraan yang baik, petani akan termotivasi meningkatkan produksi pertanian. Pertama, menyambut baik ya. Tapi kedua, kami benar-benar akan mengawal dan mengawasi pemerintah. Jangan sampai hanya tadi pencitraan ya. Komisi 4 semakin smart ya, semakin kerja keras dan ikhlas ya. Untuk bersama pemerintah gitu ya. Memastikan bahwa target swasembada pangan untuk 4 komoditas tadi 2025 dan untuk komoditas-komoditas lainnya itu 2027-2029 yang memang secara agroekologi komoditas pangan itu bisa dibudidayakan di tanah air ini, insya Allah bisa swasembada semua. Dalam program Astacita pemerintahan Prabowo Gibran ditetapkan program kerja untuk mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu yang ditargetkan minimal 4 juta hektar tambahan luas panen. Rifki dan Andin, TVR Parlemen, melaporkan. Sekitar 5.700 anak usia sekolah membutuhkan pendidikan selama masa darurat bencana pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya pendampingan bagi anak-anak sekolah yang terdampak bencana erupsi, trauma akibat bencana, dan belajar di tempat pengungsian bisa berdampak panjang jika tidak segera ditangani.
Sekitar 5.700 anak usia sekolah membutuhkan pendidikan selama masa darurat bencana pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Komisi 10 DPR RI menilai bencana ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati memberikan perhatian khusus bagi kelangsungan pendidikan anak-anak korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Erupsi tidak hanya meninggalkan dampak fisik dan sosial, tapi juga membuka mata tentang ketimpangan pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Selain mendorong pemerintah memperbaiki infrastruktur sekolah, Komisi 10 DPR juga menyoroti pentingnya pendampingan bagi anak-anak sekolah yang terdampak bencana erupsi. Trauma akibat bencana dan belajar di tempat pengungsian bisa berdampak panjang jika tidak segera ditangani. Nah, kita berharap penanganannya ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah tetap terus bisa dilanjutkan, termasuk tadi dinyatakan banyak mahasiswa kita juga yang orang tuanya terkena musibah itu, tentu itu juga menjadi pemikiran kita bersama. Kalau dia yang sudah terima KIP kuliah mungkin tidak terlalu masalah, tetapi bagi dia yang kuliah dengan mandiri atau dibiayai oleh orang tua, dengan kondisi seperti itu pasti orang tua tidak akan bisa mencari nafkah, secara ekonomi pasti juga lemah, maka itu juga perlu dipertimbangkan. Kementerian harus memberikan bantuan bagaimanapun caranya agar mereka terselamatkan di dalam pendidikannya. Dalam pertemuan dengan Komisi 10 DPR RI, Pemda NTT menyampaikan anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah karena gedung sekolah rusak dan banyak yang harus mengungsi. Esti Wijayati menyatakan Komisi 10 DPR RI berkomitmen akan terus mendorong pemerintah memberikan bantuan bagi anak-anak sekolah. Dari Nusa Tenggara Timur, Dadi Ramadan TVR Parlemen melaporkan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana sangat tinggi mulai dari banjir bandang, longsor hingga gempa bumi. Jelang akhir tahun 2024 terjadi sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia. DPR RI merespon cepat kejadian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dengan meninjau langsung lokasi bencana serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melakukan antisipasi cuaca ekstrim dan mitigasi bencana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Ini ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya, iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama di dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, pimpinan DPR RI meninjau langsung lokasi bencana longsor yang terjadi di 34 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan bantuan sosial sampai kepada korban bencana. DPR RI juga minta peta mitigasi bencana tiap daerah dapat segera direalisasikan oleh pemerintah. Dan kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana sangat tinggi.
mulai dari banjir bandang, longsor, hingga gempa bumi. Jelang musim penghujan di akhir tahun, kerap terjadi bencana alam di berbagai daerah Indonesia. Belum lama ini, terjadi banjir bandang di Sumatera Utara dan Sukabumi, juga daerah lainnya. Banjir dan longsor yang terjadi berdampak terhadap kerusakan infrastruktur umum masyarakat, korban jiwa, bahkan trauma mendalam yang dialami anak-anak. DPR RI memberikan respon cepat terhadap penanganan bencana longsor yang terjadi di 34 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam hal ini, pimpinan DPR RI meninjau langsung lokasi bencana untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan bantuan sosial sampai kepada korban bencana. Pimpinan semua sudah menyampaikan keprihatinan dan duka cita atas bencana banjir bandang, kemudian juga longsor yang terjadi di Sukabumi. Kemudian kita para pimpinan semua bicara harus ada segera yang menemui warga di sini dan memastikan seluruh kinerja perangkat kita, perangkat negara ini sudah berjalan. Alhamdulillah pas ke sini BNPB sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir, Dirjen sudah di setiap titik ada, dan ya tugas kami bagaimana pengawasan ini bisa berjalan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, semua disupport oleh Bapak dari TNI, Polri juga sudah hadir di lokasi. Selain meninjau langsung bencana alam, DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melakukan antisipasi cuaca ekstrim dan mitigasi bencana jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Cuaca ekstrim jelang libur Natal dan Tahun Baru, serta kerugian atas bencana yang terus berulang, menjadi hal yang harus diwaspadai masyarakat Indonesia. DPR RI meminta peta mitigasi bencana tiap daerah dapat segera direalisasikan. Peta kebencanaan di tiap daerah perlu direalisasikan. Hal ini mengingat bencana hidrometeorologi yang berulang juga terus menimbulkan kerugian moral maupun material. Pemerintah daerah harus melibatkan seluruh perangkat desa dan kelurahan untuk siaga bencana. Ini harus melibatkan aspek bukan hanya cukup dengan satu kementerian koordinator, tetapi lebih dari 2 kementerian koordinator. Saya mengulang apa yang menjadi simpulan dan keluh kesah dari mitra-mitra komisi. Kalau itu tidak ditangani seperti ini, maka yang terjadi adalah aspek penanganan secara sporadik, pencegahan kita tidak punya. Kemudian terkait dengan hal-hal yang spesifik untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru, tentunya ini setiap daerah juga sudah mempunyai kebijakan, mulai dengan penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kemudian BPBD, kemudian Dinas Kesehatan, di masing-masing daerah minimal seperti itu, kemudian juga Dinas Kesehatan dan rumah sakit umum daerah masing-masing sudah mempersiapkan hal ini. Masuk musim cuaca yang ekstrim, seluruh jajaran BNPB di pusat dan daerah, terutama di Sumatera Selatan ini harus bersiap siaga untuk tanggap darurat kemungkinan cuaca yang tidak bersahabat, karena implikasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita semua, bisa menjadi korban harta benda dan jiwa. Oleh karena itu harus siap siaga 24 jam untuk mengamati keadaan kondisi cuaca. DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran kepada BNPB untuk optimalisasi penanggulangan bencana sebesar 1,43 triliun rupiah pada tahun 2025. Angka ini 500 miliar lebih tinggi dari pagu tahun 2024. Selain itu, DPR RI akan mengupayakan percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang sudah masuk dalam prolegnas prioritas. Hal ini merupakan wujud komitmen DPR RI untuk memberikan solusi konkret dalam menangani persoalan bencana alam di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Kenaikan harga rokok yang terjadi belakangan ini sebagai dampak dari kenaikan cukai tembakau menuai sejumlah problem serius di masyarakat. Pasalnya saat ini masyarakat banyak beralih menggunakan rokok ilegal karena memiliki harga yang lebih murah. Seperti apa informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, hasil riset yang diterbitkan oleh Indo Data Research Center menunjukkan adanya peningkatan persentase konsumsi rokok ilegal di tahun 2024 sebesar 46,95% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi ekonomi, hal ini tentu berdampak negatif pada hilangnya potensi pendapatan pajak yang besar, mengingat cukai rokok adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi negara. Untuk membahasnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Jakarta Selatan. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda bahwa telah terjadi satu penumpukan rokok ilegal terjadi di Indonesia, terutama di beberapa daerah yang kemudian ini menjadi temuan dari lembaga riset Indodata yang mana disampaikan bahwa telah terjadi potensi kerugian negara yang cukup besar akibat dari banyaknya rokok ilegal yang ada sampai hari ini. Nah pemirsa, untuk membahasnya kami sudah bersama dengan peneliti dari Indodata yakni Bapak Anhar Fauzan Priyono selaku peneliti bidang ahli ekonomi dan kebijakan publik. Kami akan membahasnya bersama beliau. Mas, terima kasih waktunya, Mas. Ya, apa yang menjadi masukan dan juga dorongan supaya nanti DPR bisa mengambil sikap terkait adanya temuan data rokok ilegal sampai hari ini, gitu, terutama yang merugikan negara itu ya? Ya, ujung-ujungnya memang kepada bagaimana caranya kita tetap tegak dalam proses penegakan hukum. Jadi pada saat yang sama memang oknum itu selalu ada, gitu ya. Entah itu jumlahnya malah semakin banyak atau saya berdoanya semakin sedikit, gitu ya. Pada saat yang sama itu pengawasan perlu dilakukan kepada kemitraan tentunya ya, lebih kepada yang pertama adalah Kementerian Keuangan, spesifik kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai, kemudian Kementerian Perindustrian. Karena dua kementerian itu yang paling yang paling berperan secara aktif gitu ya, atau terlibat secara aktif dalam industri hasil tembakau. DJBC itu dalam menarik tarif cukainya, kemudian Kementerian Perindustrian dalam konteks aspek industrinya. Dan satu lagi juga berharap data-data kemiskinan, gitu ya, data-data kemiskinan utamanya DTKS itu lebih bisa mendekati presisi, ya. Karena apa? Karena begitu pemerintah bisa mendapatkan penerimaan negara atas cukai rokok, salah satunya kan bisa dipergunakan pemerintah untuk misi-misi pemerintah mengentaskan kemiskinan, yaitu dari
program Keluarga Harapan, baik itu dengan BLT juga seperti itu bisa. Nah pada saat yang sama seringkali kita bisa temukan bahwa berita-berita itu kan bilang bahwa banyak salah sasaran ya pemberian gitu ya. Ya jadi 3 kementerian nih, jadi ada Kementerian Sosial juga. Nah, jadi harapannya kalau pembentukan regulasi atau undang-undang baru, saya pikir tidak ada hal yang signifikan di sana yang perlu dirubah. Tetapi saya pribadi berharap bahwa tarif cukai ataupun harga jual eceran itu boleh naik pada saat yang sama agar disesuaikan gitu ya dengan target inflasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena tarif cukai meningkat itu lebih tinggi daripada tingkat inflasi. Terus terakhir data pada Agustus kemarin itu Bea Cukai melakukan penyitaan terhadap 438 juta rokok ilegal. Nah, tentu ini kan menjadi satu data yang perlu kita evaluasi. Apakah angka itu sudah cukup mampu menjawab tantangan hari ini atau memang belum maksimal gitu? Iya. 438 juta. Kejadiannya itu adalah kejadian akumulasi atau saat itu saja. Jadi kalau kita kenal data itu ada yang data yang sifatnya stok, akumulasi, ada yang datanya flow. 438 juta batang, kita kalikan saja dulu dengan 1.000. 438 miliar saat itu saja. Di mana itu terjadi? Satu lokus. Bagaimana dengan lokus yang lain? Ya, lokus-lokus yang perlu kita pantau lebih prioritas itu adalah daerah yang kebanyakan di daerah pesisir. Ya, jadi daerah-daerah tersebut itu sangat rawan sekali ya untuk peredaran rokok ilegal. Tapi ternyata di kota-kota besar itu juga sudah mulai mudah mendapatkan rokok ilegal. Jadi pada saat yang sama effort yang sangat baik yang saya pribadi sangat menghargai, DJBC itu sudah mendapatkan sebegitu banyak gitu ya. 438 juta itu bukan sedikit. Tapi pada saat yang sama kalau kita multiplikasikan dengan harga jual ecerannya dan atau tarif cukai, maka sudah makin kelihatan bahwa sebetulnya pemerintah itu merugi atas itu. Gitu, Mas. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Bapak Anhar Fauzan Priyono selaku peneliti ahli bidang ekonomi dan kebijakan publik Indodata. Dan tadi disampaikan bahwa di dalam riset yang dilakukan perlu ada satu penyelarasan terkait dengan adanya rokok ilegal yang ada sampai hari ini yang datanya itu cukup banyak ditemukan di Indonesia, terutama di beberapa daerah Indonesia di daerah ya. Dan tentu ini menjadi satu tantangan bagi pemerintah dan juga nantinya DPR yang nantinya akan menerima aspirasi ini supaya nanti fungsi pengawasan yang dilakukan oleh parlemen bisa maksimal dalam menangani persoalan ini. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Jakarta Pusat. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Baik, terima kasih rekan Dadi dan apa kabar pemirsa, kembali lagi bersama saya Vincent Aldi dalam media online nasional. Dan mari kita menuju berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Mufti Anam meminta pemerintah perkuat koperasi agar rakyat tak terjerat pinjol. Kita akan menuju ke layar Anda pemirsa, di beberapa media menyoroti terkait otoritas jasa keuangan yang mencatat total outstanding pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer lending mencapai 75,02 triliun rupiah per Oktober 2024, di mana utang pinjol di masyarakat Indonesia tumbuh hingga 29,23% year on year. Dan merespon hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam mengusulkan pemerintah permudah masyarakat peroleh layanan pinjaman yang ramah bunga. Salah satunya yaitu peningkatan opsi inklusi keuangan dengan menggalakkan program-program koperasi kerakyatan. Dan di sini pemirsa, pemerintah beserta lembaga terkait diingatkan untuk saling berkolaborasi, membuat peta jalan bersama guna memberantas dampak negatif dari pinjol dan menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama kerja sektor keuangan. Dan juga pemirsa, pemerintah harus bisa membatasi pinjol dan menerapkan aturan yang membatasi jumlah bank dengan aturan kecukupan modal dan lainnya. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online nasional, yaitu Komisi 3 DPR RI mengapresiasi putusan PTDH, oknum polisi yang menembak mati warga di Palangkaraya. Dan pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda kembali pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Habibur Rahman mengapresiasi dari putusan pemberhentian tidak dengan hormat seorang oknum polisi penembakan warga di Palangkaraya yang juga terlibat kasus pembunuhan sekaligus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan di sini pemirsa, Komisi 3 DPR RI akan terus melakukan evaluasi terhadap adanya oknum-oknum di lingkungan kepolisian. Komisi 3 juga berkomitmen terus memantau perkembangan hukum dari kasus yang melibatkan oknum kepolisian tersebut. Dan sebagaimana diketahui pemirsa, pelaku disebutkan juga mengkonsumsi narkoba yang mendorong dia melakukan kejahatan tersebut. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu Mufti Anam meminta pemerintah perkuat koperasi agar rakyat tak terjerat pinjol, serta Komisi 3 DPR RI yang mengapresiasi putusan PTDH oknum polisi tembak mati warga di Palangkaraya. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa dan saya kembalikan ke rekan Dadi. Baik, terima kasih Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.